Hai, kali ini kita akan membahas mengenai variabel. Kita lanjutkan materi kita dari posisi terakhir kita yang kemarin. Kita sudah mempunyai sebuah file dengan satu baris program PHP. Sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu bahwa Apache Web Server kita sudah running. Lalu kita kembali ke browser. Kita coba jalankan script kita ini, maka akan menghasilkan tanggal pada hari ini. Kita matikan dulu script ini. Kita nanti akan membahas mengenai sintaks ini pada materi PHP yang akan datang. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data ada beberapa macam. Yang pertama adalah string, yaitu teks. String ketika kita gunakan biasanya diapit oleh tanda petik. Kita membuat sebuah variabel baru untuk menyimpan string ini. Umpamanya kita namakan $judul sama dengan identity. Tutup dengan semikolon. $pengarang sama dengan Robert Ludlum. Kita lihat ini adalah contoh teks. Kalau kita mau mencetaknya, gunakan seperti ini. Echo. Kalau kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Di sini kita mencetak variabel langsung di dalam tanda petik 2. Dalam PHP hal ini bisa dilakukan selama kita masih menggunakan tanda petik 2. Kalau seandainya kita menggunakan tanda petik 1, lalu kita menjalankannya, maka ternyata variabelnya tidak dikeluarkan isinya. Jadi kalau mau mencetak variabel di dalam tanda petik harus menggunakan tanda petik 2. Kita simpan dan kita jalankan kembali, barulah keluar. Kalau kita ingin mencetaknya sekaligus dengan menggunakan satu sintaks saja, kita bisa menggabungkan string dengan menggunakan tanda dot. Jadi string pertama dengan string kedua kita gabungkan dengan tanda dot, dan kita gabungkan dengan string ketiga menggunakan tanda dot. Kita simpan hasilnya, maka hasilnya akan tetap sama. Ini karena dot berfungsi untuk menggabungkan string. Atau cara lain, kita bisa menggunakan here doc, yaitu kita awali dengan 3 buah simbol less than, lalu kita berikan suatu kode, umpamanya teks, lalu semua tanda petik ini kita tidak gunakan lagi karena sudah diwakili oleh kode teks. Dan penutup petiknya adalah teks. Kita simpan dan kita jalankan kembali, maka hasilnya akan tetap sama. Ini adalah beberapa cara mencetak string. Untuk number, dalam menggunakannya kita tidak perlu menggunakan tanda petik. Kita bisa langsung mencetaknya, bahkan bisa langsung mencetaknya menggunakan expression. Umpamanya kita mencetak 8 kali 9. 8 kali 9. Ini akan menghasilkan 72. Tapi sebelumnya di atas ini kita berikan dulu HR supaya dia tidak
bersambung ke sebelahnya, kita simpan dan jalankan, maka tercetak 72. Expression ini tidak bisa kita masukkan di dalam tanda petik. Seandainya kita ingin membuatkan sebuah teks pengantarnya, umpamanya 8 kali 9 sama dengan, mau tidak mau harus kita tutup string teksnya dan kita gabungkan ekspresinya tanpa di-update tanda petik. Inilah kekhususan untuk number atau numerik. Number ini bisa berupa angka bulat dan bisa juga berupa angka desimal. Kita coba membuat sebuah problem matematika. Umpamanya dolar jari adalah 10,5 cm atau bilangan desimal. Lalu kita mempunyai tinggi tabung berupa bilangan bulat. Umpamanya dolar tinggi sama dengan umpamanya 15. Ini adalah bilangan integer atau bilangan bulat. Untuk mencari luas alas dari tabung ini, yaitu luas lingkaran, kita menggunakan Pi dikali R kuadrat. R-nya sudah didapat, maka luas alasnya adalah Pi dikali R kuadrat. Untuk membuat perpangkatan, kita menggunakan function power atau POW. Power daripada jari-jari dipangkatkan 2. Jadi, dolar jari-jari kita pangkatkan 2. Ini adalah R kuadratnya dikalikan Pi, maka akan menghasilkan luas alas. Lalu, setelah didapatkan luas alas, volume tabung sudah bisa didapatkan, yaitu dolar volume adalah dolar luas alas dikali dolar tinggi. Inilah volume tabungnya. Sekarang kita akan mencetak problem matematika ini. Kita simpan hasilnya, lalu kita jalankan di browser, maka didapatkanlah hasilnya seperti ini. Karena menggunakan float, maka PHP menampilkan banyak sekali bilangan di belakang koma atau bilangan desimalnya. Untuk itu bisa kita batasi hanya sekian angka di belakang koma dengan menambahkan fungsi round sebelum dicetak. Jadi, luas alas yang di atas kita roundkan dulu menggunakan round dolar luas alas, umpamanya 2 angka di belakang koma. Begitu juga dengan volumenya. Dolar volume sama dengan round dolar volume
2. Jadi kalau kita lihat tampilannya sekarang, maka hanya menampilkan maksimal 2 angka di belakang koma. Round ini juga bisa langsung dimasukkan ke dalam persamaan yang di atas. Sekarang kita akan melihat contoh lain dari penggunaan number ini. Kita tambahkan dulu baris baru di sini. Kita mempunyai sebuah variabel jumlah kerupuk. Umpamanya angkanya 13. Lalu mau dibagikan kepada sejumlah orang. Kita mempunyai jumlah orang umpamanya 4. Maka pembagiannya itu hasil baginya itu adalah dolar total kerupuk dibagi dolar jumlah orang. Ini akan menghasilkan suatu angka yang tidak bulat. Kalau kita ingin mengambil angka terendah atau kalau kita mau bulatkan ke bawah angka tersebut, bisa kita gunakan fungsi floor. Floor akan membulatkan ke bawah suatu bilangan desimal dan lawannya adalah ceiling atau sail untuk membulatkan ke atas. Lalu kalau sudah dibulatkan ke bawah, berarti masih ada sisa. Sisa bagi itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan modulo. Di dalam PHP menuliskan modulo dengan menggunakan persen, yaitu dolar total kerupuk modulo dolar jumlah orang. Itulah dia sisa baginya. Coba kita tampilkan hasilnya ini. Itu dia skripnya. Lalu kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lihat tipe data berikutnya, yaitu boolean. Sebenarnya ini belum dapat kita lihat karena boolean ini adalah tipe data yang lebih seperti status. Kalau bukan iya berarti tidak, kalau bukan tidak berarti iya. Jadi contohnya umpamanya kita mempunyai variabel dolar hasil, bisa diisi dengan true atau juga bisa diisi dengan false. Tapi bukan itu tujuannya sebenarnya. Lebih tepat digunakan di dalam suatu perbandingan atau di dalam suatu if. Karena kita belum mempelajari if, maka ini belum kita uji coba dulu variabel boolean ini. Kita lihat jenis tipe data berikutnya, yaitu array. Array adalah suatu variabel yang berisi bukan hanya satu nilai, tapi dia bisa berisi banyak nilai. Berbeda dengan variabel string atau number ataupun variabel boolean yang di atas, sebuah variabel hanya bisa diisi dengan satu nilai saja atau satu macam nilai saja. Sedangkan di dalam array, satu variabel bisa menampung banyak nilai. Sebagai contoh, umpamanya kita mempunyai variabel $member.
kita deklarasikan dengan sintaks array, lalu kita pilihlah umpamanya nilai di dalamnya adalah beberapa string. Jadi saya masukkan string pertama umpamanya James, string kedua Mars, dan string ketiga Kirk. Itulah dia contoh sebuah variabel array. Karena dia mempunyai banyak nilai, maka kalau kita ingin mengeluarkan salah satu nilai atau sebagian nilai dari semua isi nilai di dalam variabel tersebut, kita perlu suatu cara untuk mengakses bagian tertentu, nilai tertentu. Untuk itu PHP mempunyai dua macam array, yaitu array yang berindeks atau indexed array dan array yang mempunyai nama asosiasi atau associated array. Variabel $member kita di atas ini adalah variabel yang memiliki indeks nomor. Variabel $member yang kita buat ini adalah variabel yang secara otomatis memiliki indeks berupa nomor. Nomornya itu selalu dimulai dari 0. Kalau kita mau nampakkan posisi indeksnya, dia itu adalah nilai pertama, James adalah indeks yang ke-0. Lalu Lars adalah indeks yang ke-1 dan Kirk adalah indeks yang kedua. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa dia memiliki nomor indeks? Coba kita menggunakan print rekursif untuk mencetak array ini ke browser. Kita gunakan print rekursif, lalu kita masukkan nama variabelnya dan kita jalankan di browser, maka terlihat bahwa variabelnya ini sebenarnya James memiliki indeks yang ke-0, Lars memiliki indeks yang ke-1, dan Kirk memiliki indeks yang kedua. Kenapa harus menggunakan print rekursif? Karena variabel berjenis array tidak bisa kita ekokan sebagaimana string biasa. Kalau kita mengekokan variabel array, maka dia akan memunculkan pesan error. Coba kita hapus kembali ini. Sekarang kalau kita ingin hanya mencetak James saja, mengeluarkan nilai yang pertama saja, kita bisa mencetaknya menggunakan echo $member yang ke-0. Kita lihat, maka keluarlah James. Begitu juga kalau kita mau mencetak yang lainnya, berarti kita melakukan echo $member yang ke-0 atau yang ke-1 atau yang kedua. Kalau kita ingin betul-betul mencetak ke semuanya, kita bisa memanfaatkan fungsi join. Fungsi join akan menggabungkan seluruh isi array dengan merekatkannya dengan karakter tertentu. Kita pilih karakter koma sebagai perekat dari kesemua nilai di dalamnya dan $member sebagai targetnya. Kalau kita jalankan, maka tercetaklah sekarang ke semua isi di dalam $member dengan menggunakan koma sebagai pemisahnya. Bisa juga kita tambahkan spasi sedikit